Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 ini. Dan saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya, yaitu Siti Hairunisa dengan NIM 163223744, lalu Adi Septian dengan NIM 163223822, lalu ada Mestala Zahra dengan NIM 163223711, dan juga yang terakhir ada Reynard Rizkullah dengan NIM 163223844, dan NIM saya sendiri yaitu Suci Wulandari dengan NIM 1632237. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang tubes, yaitu jadi kelompok kami mengambil COCARIS, yaitu Count Your Calories. Count Your Calories sendiri adalah pengatur asupan kalori ideal berdasarkan perhitungan kalori harian menggunakan pemrograman sederhana. Jadi alasan kenapa kelompok kami memilih Count Your Calories ini menjadi tugas kami, yaitu karena permasalahan yang kami rasakan sendiri karena kami baru menjadi mahasiswa baru dan kami tidak bisa untuk menjaga pola makan. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat Count Your Calories ini untuk membantu kami dalam menentukan apakah kalori yang kita butuhkan sudah sesuai dengan apa yang kita konsumsi atau malah sebaliknya. Oke, kita langsung lanjut aja ke table of content. Di sini presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4, yaitu dekomposisi masalah, yang kedua ada flowchart dan antarmuka bebas, lalu ada rancangan pemrograman, dan juga yang terakhir ada hasil pemrograman. Dekomposisi masalah sendiri akan dijelaskan oleh Siti Hairunisa, yang kedua flowchart dan antarmuka bebas akan dijelaskan oleh Mestala Azahra dan juga Reynard Rizkullah. Lalu rancangan pemrograman akan dibahas oleh Adi Septian, dan yang terakhir hasil pemrograman akan dibahas melalui Visual Studio Code. Oke, langsung masuk ke dekomposisi masalah atau bagian pertama. Untuk Siti Hairunisa, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Dekomposisi masalah. Yang pertama, user menentukan data yang akan dimasukkan, disimpan, dan diproses oleh sistem. Yang kedua, sistem akan mencatat data yang dimasukkan oleh user berupa identitas beserta banyak makanan yang dikonsumsi oleh user dalam satu hari. Yang ketiga, sistem menghitung jumlah kalori yang telah dimasukkan oleh user dan membandingkan dengan kalori harian yang dibutuhkan oleh user. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem akan menampilkan hasil perhitungan kalori dan saran yang tepat untuk dilakukan oleh user sesuai data yang diinput sebelumnya. Oke, terima kasih Siti atas penjelasannya. Lalu kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu flowchart dan juga antarmuka bebas. Untuk Mestala dan juga Reynard, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan flowchart program kelompok kami. Dimulai dari start yang dilambangkan dari persegi panjang yang tumpul menandakan program dimulai. Lalu input kondisi user dilambangkan dengan jajar genjang, yaitu user memasukkan input umur, jenis kelamin, dan tipe aktivitas. Lalu dilanjutkan dengan input banyaknya makanan, dilambangkan dengan jajar genjang, yaitu user memasukkan input banyaknya makanan yang telah dimakan. Lalu masuk ke program utama yang dilambangkan dengan belah ketupat. Program ini memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi memenuhi, maka input kalori dilambangkan dengan jajar genjang, yaitu user menginput kalori, lalu menghitung kalori yang dilambangkan dengan persegi panjang. Lalu program melakukan aksi dan menghasilkan output yang dilambangkan dengan jajar genjang. Lalu balik ke kondisi, jika kondisi tidak memenuhi, maka keluar output tidak memenuhi kriteria yang dilambangkan dengan jajar genjang. Lalu N yang dilambangkan dengan persegi panjang tumpul yang menandakan program berakhir. Oke, yang selanjutnya yaitu antarmuka bebas. Ada 7. Yang pertama, user disambut oleh program dan diminta untuk memasukkan kondisi user tersebut, yaitu usia, gender, dan tipe aktivitas. Yang kedua, user diminta untuk memasukkan banyaknya makanan yang sudah dikonsumsi. Lalu yang ketiga, user diminta untuk memasukkan jumlah kalori yang sudah dikonsumsi per item. Yang keempat, program akan menghitung jumlah kalori yang diinput user dan menyesuaikan dengan kalori harian sesuai kondisi user tersebut. Yang kelima, program akan menampilkan jumlah kalori. Yang keenam, program akan membandingkan jumlah kalori yang dihasilkan dengan jumlah kalori seharusnya. Dan yang terakhir, program akan menampilkan saran jika kalori tersebut kurang atau lebih dari jumlah kalori seharusnya. Dan juga Mestala atas penjelasannya. Lalu kita langsung masuk ke bagian ketiga, yaitu rancangan program yang akan dijelaskan oleh Adi Septian. Untuk Adi Septian, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan rancangan pemrograman yang telah dibuat. Di sini terdapat database yang telah kita persiapkan, yaitu berupa database kalori per satu porsi makanan aku dalam satu hari. Di sini terdapat jagung, nasi putih, makaroni, daging panggang, bandeng goreng, dan masih banyak lainnya. Dan untuk buah juga terdapat kalori-kalori yang telah kita siapkan database-nya, yaitu alpukat, anggur, apel, belimbing, dan sebagainya. User akan diminta untuk menginput umur, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan juga apakah hari ini kegiatan ia mengalami suatu kegiatan yang berat sehingga ia akan menjawab ya, atau kegiatan tersebut tidak berat sehingga ia akan menjawab tidak. Dan user akan diminta untuk menginput per item makanannya. Untuk program utamanya, kita buat percabangan dan juga looping untuk penginputan bentuk kalori makanan yang akan diminta. Di sini terdapat
percabangan umur rentang 18 hingga 29, gender laki-laki, dan kegiatan dia itu berat atau iya. Maka kondisi ideal kalori yang harus ia konsumsi dalam satu hari adalah 1120, dinyatakan dalam variabel A. Dan akan diminta untuk memasukkan besar kalori per satu makanan atau per item sebanyak item total yang telah diinput pada sebelumnya. Kemudian lanjut, di sini berisi semua percabangan tentang umur, gender, dan juga tingkat aktivitas apakah berat atau tidak. Kemudian pada percabangan terakhir ada if age lebih dari 49, dapat if age lebih dari 49, maka kriteria tidak memenuhi. Karena database yang kita memiliki hanya untuk rentang usia 18 hingga 49 atau boleh dikatakan untuk remaja hingga dewasa. Sehingga untuk rentang usia di bawah 18 atau yang dikatakan masih anak-anak dan untuk rentang usia di atas 49 atau dapat dikatakan usia lanjut atau lansia belum kami miliki untuk database-nya. Dan untuk deklarasi output, di sini terdapat output print total kalorimu count, sedangkan seharusnya adalah A. Count adalah hasil kalkulasi kalori yang telah diinput sebelumnya, dan A adalah variabel untuk kalori ideal. Dan remain adalah sisa kalori yang harus dipenuhi untuk mencapai kalori ideal dalam satu hari. If remain kurang dari 0, itu diartikan jika kalori yang ia perlukan itu kurang dari 0, alias dia sudah mencapai kalori yang ia miliki, sehingga asupan yang dia konsumsi sudah melebihi kalori ideal dalam satu hari, maka print, waduh, kalori yang kamu makan lebih dari batas normal. Dan akan terdapat keluaran berupa saran untuk olahraga kecil, berupa jogging, pekerjaan rumah, dan ucapan semangat. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke bagian hasil pemrograman, dan di sini adalah tampilan program saat kita menjadi penggunanya. Di sini pengguna akan ditampilkan database mengenai data kalori, lalu diminta untuk menginput kondisi dari pengguna tersebut. Dan setelah kita menginputnya, maka program akan menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi dari pengguna tersebut. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung PowerPoint dan itu berarti presentasi dari kelompok kami sebentar lagi akan selesai. Tapi saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kami. Intinya, kami berharap bahwa program yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk mahasiswa. Program ini dibuat karena dilatar belakangi oleh keresahan kita yang tidak bisa menjaga pola makan. Maka dari itu, kami berharap bahwa program ini dapat membantu mahasiswa lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.